Halo, saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan dari bab 6 masih mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 6.5 yaitu mengenai gerak planet dan hukum Kepler. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai hukum Kepler tentang gerak planet. Jadi hukum Kepler merupakan hukum yang berbicara mengenai gerak planet dalam tata surya. Ada 3 hukum Kepler mengenai gerak planet yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Hukum Kepler yang pertama berbunyi bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengelilingi matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Kalau kita gambarkan, ilustrasinya akan seperti ini, di mana matahari berada pada fokus 1 dan planet-planet di sekitar matahari akan mengitari atau berevolusi mengelilingi matahari dengan lintasan yang berbentuk elips. Hukum Kepler yang kedua berbunyi bahwa suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet yang menyapu luas juring yang sama yang ditempuh dalam selang waktu yang sama. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh luas juring yang warna oranye ini itu akan sama ketika planetnya bergerak menempuh luas juring yang sama di sini. Dan hukum Kepler yang ketiga berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips itu adalah sama untuk semua planet. Perbandingan kuadrat periode dibandingkan dengan pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips atau jari-jarinya itu besarnya adalah 2,97 kali 10 pangkat negatif 19 second kuadrat per meter pangkat 3. Jadi kita menyetarakan hukum Newton tentang gravitasi dengan rumus gaya sentripetal yang ini hingga kita peroleh suatu tetapan atau nilai K yang besarnya adalah sama untuk setiap planet. Kemudian selanjutnya mengenai hukum Kepler dan hubungannya dengan hukum gravitasi Newton. Secara matematis, hukum ketiga Kepler dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. K-nya yang sudah kita hitung tadi, dengan 2,97 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, persamaan ini menginformasikan bahwa T merupakan periode revolusi, R itu merupakan jari-jari rata-rata orbit planet, dan K yaitu suatu tetapan yang memiliki nilai sama untuk setiap planet. Sama halnya dengan konstanta gravitasi universal. Namun K ini tetapan yang nilainya berbeda ya. Kesesuaian antara hukum Kepler dan hukum Newton juga membantu kita untuk menentukan nilai K menurut persamaan berikut. Yaitu K itu setara dengan 4 kali pi kuadrat per G kali M, di mana G kapital ini merupakan konstanta gravitasi universal, yang juga setara dengan 4 kali pi kuadrat dibagi GR kuadrat. Kemudian selanjutnya mengenai orbit geostasioner. Jika kelajuan rotasi sebuah satelit pada orbitnya sama dengan kelajuan rotasi bumi pada porosnya, sekali lagi jika kelajuan rotasi sebuah satelit pada orbit sama dengan kelajuan rotasi bumi pada porosnya, maka kita katakan satelit tersebut berada di orbit yang dinamakan dengan orbit geostasioner. Orbit geostasioner akan menunjukkan 4 perilaku berikut. Yang pertama, satelit akan berputar searah dengan putaran bumi. Jadi kalau bumi berputar searah jarum jam, maka satelitnya pun akan berputar searah jarum jam. Kemudian, yang kedua, periode rotasi satelit itu akan sama dengan periode rotasi bumi. Kemudian yang ketiga, satelit akan bergerak secara langsung di atas ekuator bumi. Dan yang keempat, pusat dari orbit geostasioner itu ada di titik pusat bumi. Selanjutnya, mengenai pengaruh kelajuan benda yang dilempar ke atas. Jadi apabila sebuah benda dilempar ke atas dari suatu planet atau dari permukaan bumi, maka akan memiliki akibat atau dampak yang berbeda-beda, sehingga lintasan yang dihasilkannya pun akan berbeda bergantung dengan kecepatannya.
Benda yang dilempar ke atas, apabila kecepatannya semakin besar, maka akibat dan bentuk lintasannya akan ditunjukkan seperti dalam tabel berikut ini. Apabila V lebih kecil dari akar GB, di mana GB-nya adalah gravitasi bumi, dan RB-nya adalah jari-jari bumi, maka bendanya akan jatuh lagi ke bumi. Dengan kata lain, kalau nilai kecepatannya masih dalam rentang di mana ia lebih kecil dari akar GB kali RB, jadi benda tersebut masih ada dalam pengaruh gravitasi bumi. Apabila V-nya itu kurang lebih besarnya sama dengan akar GB kali RB yang kurang lebih sama dengan 8,8 km per detik, jadi kita melemparkan sebuah benda dengan kecepatan 8,8 km per detik ke atas, maka akibatnya benda akan langsung mengorbit bumi dan tidak akan kembali ke bumi. Dengan bentuk lintasan itu melingkar. Dan yang ketiga, apabila nilai kecepatannya berada di antara akar GB kali RB dan akar 2 GB kali RB, maka bendanya akan mengorbit bumi dengan lintasan yang berbentuk elips. Yang ketiga, selanjutnya yang keempat, apabila nilai kecepatannya itu kurang lebih setara dengan akar 2 GB kali RB yang sama dengan 11 km per second, kurang lebih. Jadi benda dilempar ke atas dengan kecepatan 11 km per second, akibatnya benda akan langsung meninggalkan bumi dengan lintasan yang berbentuk parabola. Dan apabila nilai kecepatan lempar ke atasnya lebih besar dari 11 km per second, benda pun akan meninggalkan bumi dengan lintasan yang berbentuk hiperbola. Jadi semakin cepat benda dilempar ke atas dari suatu permukaan planet atau permukaan bumi, maka lintasannya itu akan berubah-ubah sesuai dengan interval kecepatannya. Selanjutnya mengenai kelajuan benda dalam mengorbit planet. Jika sebuah satelit bermasa M mengelilingi planet bermasa M kapital ini dengan jari-jari orbit R dan dengan mengasumsikan lintasannya berupa lingkaran dan gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi, maka berlaku persamaan berikut ini. Sigma F sama dengan M kali percepatan sentripetalnya yaitu V kuadrat per R yang sama dengan nilai dari gaya gravitasi. Karena yang bekerja hanya gaya gravitasi. Jadi kita bisa setarakan kedua persamaan ini yang sama dengan GMM per R kuadrat. Sehingga kita bisa peroleh nilai dari V itu sama dengan akar dari GM per R yang setara dengan akar GR. Planet bergerak dengan kecepatan terbesar saat energi kinetiknya paling besar. Karena rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, semakin besar nilai kecepatannya, maka energi kinetiknya pun akan semakin besar. Atau saat potensial energinya itu terkecil. Di mana saat energi potensialnya terkecil? Jadi planet akan memiliki energi potensial terkecil di titik yang dinamakan dengan titik perihelium. Titik perihelium adalah titik yang jaraknya itu dekat dengan matahari sebagai pusat tata surya. Energi potensial terbesar planet itu saat planet berada pada titik terjauhnya. Jadi semakin jauh planet dari matahari, maka energi potensialnya akan semakin besar. Kalau digambarkan, ini ilustrasinya kan seperti ini, di mana matahari sebagai pusat tata surya, dan ketika planet berada dekat dengan matahari, kita namakan titik ini dengan titik perihelium, dan titik yang terjauh ini dengan titik aphelium, seperti ini. Perihelium ketika planet itu berada dekat dengan matahari, dan aphelium ketika planetnya berada jauh dengan matahari dengan energi potensial terbesar. Selanjutnya mengenai periode revolusi planet. Dengan asumsi bahwa lintasan orbit planet berupa lingkaran, maka kecepatan linear planet dapat dinyatakan menurut persamaan V sama dengan 2πr per T. 2πr ini merupakan keliling lingkaran. Karena planetnya mengitari lintasan yang berbentuk lingkaran, maka kita ubah jarak tempuhnya dengan persamaan keliling pada lingkaran yang dibagi dengan periodenya. Periode revolusi, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu planet untuk tepat mengitari pusat tata surya atau matahari sebanyak 1 kali.
Berdasarkan persamaan di atas, maka periode revolusi planet dapat dinyatakan dengan persamaan T sama dengan 2pi akar R pangkat 3 per GM. Jadi menggunakan persamaan ini dan kita menggunakan persamaan omega kali R pada gerak melingkar, kita akan peroleh nilai dari periodenya itu seperti ini. Kemudian persamaan di atas yang ini, maksudnya persamaan T ini, menginformasikan bahwa kalau kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya, itu kuadrat periode revolusinya akan sebanding dengan pangkat 3 dari jari-jari orbitnya. Oke, seperti itu. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Jarak rata-rata antara Mars ke matahari itu adalah 1,524 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Berapa tahunkah waktu yang dibutuhkan Mars untuk mengitari matahari sebanyak 1 kali? Untuk penyelesaiannya, di sini perhatikan bahwa jari-jari Mars dibandingkan dengan jari-jari bumi adalah 1,524. Ini informasi yang diketahui di soal. Dengan menggunakan hukum ketiga Kepler, pada persamaan yang telah kita bahas tadi, maka kita peroleh T kuadrat Mars per R pangkat 3 Mars. Ini besarnya akan sama dengan suatu konstanta K. Ini akan setara dengan T kuadrat bumi per R pangkat 3 bumi. Kalau kita pindah ruaskan, ini akan berlaku jika dan hanya jika T Mars per T bumi kuadrat akan sama dengan jari-jari Mars per jari-jari bumi pangkat 3. Atau R-nya itu adalah jarak atau jari-jari dari titik pusat Mars ke titik pusat matahari, dan R bumi adalah jarak dari pusat bumi ke pusat matahari. Nah, kalau kita hitung, ini hasilnya akan setara dengan 1,524 pangkat 3. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal ke persamaan yang ini, maka kita peroleh periode Mars untuk mengelilingi matahari itu sama dengan 1,881 dari periode bumi yang sama dengan 1,88 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa letak Mars itu berada lebih jauh dari bumi. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan oleh Mars untuk mengitari matahari tentu akan lebih lama bila dibandingkan dengan waktu ketika bumi mengitari matahari. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai hukum Kepler dan gerak pada planet. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.